kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Bonata Pinus Moran. Perkenalkan, nama saya Rosadina Panjangan. Tahukah kalian apa itu lempeng tektonik? Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas apa itu lempeng tektonik dan teori-teori lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah lempeng batuan padat masif yang bentuknya tidak beraturan. Pada kali ini, kami akan menunjukkan video teori-teori tentang lempeng tektonik. Mari kita saksikan. Patahan San Andreas di Amerika Utara, patahan Semangko di sepanjang Sumatera Utara, Palung Mariana di Filipina, dan pegunungan Himalaya yang membentang di benua Asia. Beberapa bentuk muka bumi tadi merupakan beberapa pergerakan hasil lempeng. Bumi terdiri dari beberapa lapisan. Nah, dimulai dari paling dalam nih, ada lapisan inti dalam. Selanjutnya ada lapisan inti luar. Di atasnya lagi ada lapisan mantel bumi atau astenosfer. Kemudian bagian paling luar atau lapisan paling luar itu kerak bumi. Nah, kerak bumi inilah yang terbagi menjadi beberapa potongan lempeng tektonik. Lempeng tektonik erat kaitannya dengan lapisan litosfer pada bumi yang memang menjadi lapisan paling atas dari bumi. Lapisan yang tersusun dari kerak bumi dan mantel bumi keduanya memiliki sifat sangat padat dan kaku. Lapisan litosfer mengalami proses yang berujung membentuk lempeng-lempeng tektonik pada bumi. Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa lempeng tektonik adalah bagian paling atas bumi dengan fenomena yang muncul akibat proses pergerakan dan mempengaruhi tinggi rendah dari bumi tersebut. Secara langsung adanya proses pergerakan ini membuat pengaruh signifikan pada penampakan permukaan bumi yang dinamis. Kenapa dia bisa berpisah? Nah, adanya perpisahan dari lempeng-lempeng bumi ini karena adanya arus konveksi yang berada pada dalam bumi. Arus inilah yang menyebabkan pergerakan pada lempeng-lempeng yang ada di permukaan bumi. Kemudian, apa yang terjadi jika lempeng ini bergerak? Nah, ketika lempeng bergerak, maka sebuah energi akan dilepaskan berupa gelombang seismik atau gempa. Batas divergen. Batas divergen disebut juga sebagai zona pertambahan dan pembentukan lempeng baru. Merupakan zona dengan lempeng-lempeng mengalami pergerakan saling menjauh satu sama lain. Bagian kosong karena pergerakan lempeng tektonik menjauh nantinya akan menjauh dari bagian mantel bumi yang terdapat di bagian paling luar bumi. Kondisi yang juga menyebabkan adanya mid-oceanic ridge atau rift valley yang bisa membuat lempeng benua terbelah menjadi dua dan memunculkan adanya intrusi magma pada bagian tengah lempeng yang kosong. Intrusi magma muncul karena arus konveksi untuk kemudian mendorong lempeng bergerak ke arah lain. Batas konvergen. Batas konvergen adalah zona penghancur yang membuat lempeng-lempeng di permukaan bumi kemudian mendekat satu sama lain. Salah satu lempeng kemudian masuk dan menembus mantel hingga mengalami peleburan serta penghancur yang diakibatkan adanya suhu tinggi. Dalam zona konvergen muncul subduksi dan kolisi. Apabila lempeng memiliki bahan yang berat maka akan muncul subduksi. Sementara jika lempeng dengan bahan ringan menjadi kolisi. Adanya gerakan kolisi di permukaan bumi membuat terciptanya barisan pegunungan. Dalam gerakan subduksi membuat pegunungan vulkanik dengan munculnya lipatan pada wilayah lempeng yang Pergerakan lempeng bumi. 1. Gerak benua di muka bumi memiliki sifat yang ringan dan permanen hingga membuat gerak dunia tidak bisa menggerak. Disebabkan juga karena massa jenis karena benua sangat rendah. Lalu kerak samudra memiliki sifat sementara karena adanya tabrakan. 2. Lempeng benua berbentuk dari adanya kerak benua samudra sesuai dengan gaya yang memberikan pergerakan lempeng di wilayah tersebut.
letak benua bisa jauh lebih luas dari benua yang berkaitan. 3. Lempeng bumi tidak akan mempunyai suatu medan atau tempat sama apabila muncul proses penempangan yang sama sehingga salah satu lempeng akan menjadi gunung atau bagian yang dihancurkan material bumi. Apabila terdapat dunia lempeng yang saling berjauh, maka akan muncul samudra yang baru di kawasan tersebut. Bumi memiliki sifat konstan, yang artinya tidak mengalami perubahan ukuran baik besar maupun kecil. Yeah, Bobby Valentino.